Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan analisis performance pada proses penyaluran aftur dengan metode peramalan di DPP Hang Nadiem. Sebelum kita masuk ke presentasinya, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Saya Hasan Sinamur, kelas PDN 4A. Latar belakang DPPU Hang Nadiem. PT Pertamina Persero memiliki unit bisnis di bidang pemasaran dan niaga, yang salah satu kegiatannya adalah penyediaan bahan bakar minyak penerbangan atau biasa yang kita kenal dengan BBMP. Di sektor penerbangan dalam dan luar negeri dikenal dengan Pertamina Aviasi. Untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan industri penerbangan, Pertamina memiliki misi menjadi pemasaran dan penyediaan layanan bahan bakar penerbangan kelas dunia dan jaringan global. Depot pengisian pesawat udara Hang Nadiem merupakan salah satu DPPU milik Pertamina Aviasi yang berada di wilayah kerja MOR 1, yang dalam memenuhi stok penyediaan layanan BBM penerbangan disuplai dengan menggunakan jalur pipanisasi dari TBPM Kabil 2. Kegiatan operasional DPPU Hang Nadiem ada 3 kegiatan operasional, yaitu yang pertama ada penerimaan, penimbunan, dan penyaluran. Ke bagian awal yang penerimaan, kegiatan penerimaan produk di depot pengisian pesawat udara yang diterima dari kilang domestik dan impor serta terminal BBM. Yang kedua penimbunan, kegiatan ini kegiatan penimbunan produk dalam hal ini aftur di depot pengisian pesawat udara dan menggunakan sarana fasilitas tangki timbun selama menunggu penyaluran kepada konsumen. Kegiatan penyaluran produk dari DPPU ke airliner secara konsinyasi. Bahan bakar minyak penerbangan. Bahan bakar minyak penerbangan yang dijual oleh Pertamina adalah jenis aftur untuk pesawat udara bermesin piston. Performance operasi. Kita masuk ke makalah 2, ada performance operasi. Pengertian performance operasi adalah sebuah unjuk kerja capaian operasi suatu perusahaan. Untuk mengetahui sampai di mana daya guna operasi di suatu perusahaan, maka harus menggunakan pendekatan metode analisis dan peramalan. Performance perlu dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi sekarang dan masalah yang akan terjadi di masa yang akan datang, sehingga dapat minimalkan kemungkinan melesetnya hasil yang ingin dicapai dalam suatu perusahaan minyak. Perhitungan dapat dilihat bahwa digunakan perhitungan tren linear dan tren eksponensial. Jadi dilihat bahwa dari hasil perhitungan disimpulkan bahwa tren linear lebih kecil daripada tren eksponensial, maka hitungan yang digunakan ialah tren linear. Hasil perhitungan menggunakan tren linear. Ini tabel yang digunakan, perhitungan yang digunakan oleh tren linear. Yang masa periodenya ambil 5 tahun mulai dari 2019 sampai 2023. Ini flow internal dan eksternal. Sebelum kita masuk ke lebih jauh tentang flow internal dan eksternal, perlu teman-teman mengetahui bahwa pewarnaan ini yang awal itu yang hitam itu untuk eksternal dan yang pink untuk internal. Dan ada arah panah ini yang berwarna merah itu untuk uang dan yang
berwarna biru untuk informasi, dan yang terakhir berwarna kuning untuk produk. RU atau refinery unit mengolah minyak mentah menjadi aftur dan disalurkan ke TBBM. Dan dari TBBM ke DPPU, penyalurannya ke DPPU menggunakan pipeline, dan dari DPPU diterima oleh bagian RSD. Dan dari RSD disalurkan ke bagian penimbunan, dan bagian penimbunan ini ke quality control dan penyaluran. Quality control ini bertujuan untuk mengetahui kuantitas atau kualitas produk. Sedangkan ke penyaluran ini untuk dilakukan penjualan atau penyaluran ke konsumen. Bagian informasinya, TBBM memberi TBBM pemesanan langsung atau DO ke RU, dan setelah itu RU membalasnya dengan PO bersamaan dengan penyaluran produk. Setelah itu DPPU ke pemesanan langsung ke bagian TBBM, dan TBBM melakukan penyaluran bersamaan dengan surat PO-nya. Dan dari DPPU ke RSD. Dari DPPU ke RSD ini untuk kebanyakan produk yang akan disalurkan atau diterima. Dan dari RSD ke penimbunan ini untuk mengetahui informasi bahwa peralatan penimbunan atau tangki timbunnya sudah siap apa belum. Dan dari penimbunan ke KIKI atau quality control untuk yang tadi mengetahui kualitas produk atau kuantitas produk sebelum melakukan penjualan. Setelah itu dari quality control menginfokan ke bagian penyaluran bahwa produk tersebut sudah siap disalurkan atau siap dijual, dan produk tersebut tidak terdapat air, dan terusnya dari RSD dan penyaluran ini untuk berapa banyak RSD kan penyaluran untuk berapa banyak yang akan dijual atau tujuan penjualannya. Penyalurannya ke maskapai. Penyaluran maskapai ini menginfokan bahwa produknya siap disalurkan. Setelah itu kita ke bagian produk. Ke bagian uang, ke bagian uang. Setelah jadi maskapai memberi
uang ke bank dan dari bank ke GA dan dari TNI ke GA. Informasinya dari bank memberi uang ke GA, dari maskapai sebelum memberi uang ke GA, maskapai perlu mengisi administrasi produk, terus mengisi formulir permintaan, mengisi administrasi pengiriman, dan pembayarannya bisa dibayar awal pemesanan dan bisa juga melalui kredit dan cash. Dan dari bank ke GA ini untuk menginfokan bahwa maskapai telah melakukan pembayaran. Begitupun dari TNI ke GA untuk melakukan pembayarannya. Dan dari GA ke MOR ini menginfokan bahwa penjualan per bulan atau per tahunnya sekian. Oke, mungkin begitu saja presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Sekian dan terima kasih.